Eksterior bangunan pakai cat warna Tosca. Biasanya nih ya, orang-orang pada umumnya kalau lihat suatu bangunan kan dari tampak depannya kan ya. Tapi pernah gak sih kalian lihat tampak depan bangunan pakai cat warna Tosca? Gak biasa banget gak sih bangunan pakai cat warna Tosca? Apalagi di bagian depannya. Apa hanya mau aja nih yang gak pernah lihat jadinya kayak terkejut gitu? Kalau kalian sendiri pernah menemui bangunan warna Tosca secara langsung gak guys? Jadi ceritanya gini, awalnya mau iseng-iseng aja sih cari referensi di Pinterest, dan yang pertama mau temuin itu kayak arsitektur bangunan yang menurutmu biasa-biasa aja, kurang menarik gitu loh. Setelah cari-cari agak lama mau temuin bangunan ini, dan mau langsung kayak, hah kok ada? Ternyata ada ya Tosca dijadiin warna cat eksterior bangunan. Dan yang bikin terkejutnya lagi, ternyata tuh gak hanya warna cat eksteriornya aja yang menarik, tapi ada sejarahnya juga di balik bangunan ini. Penasaran banget gak sih? Oke, jadi di video kali ini Mo akan coba gambar dan sharing yang bikin menarik dari bangunannya ya. Dan jangan lupa kasih nilai untuk hasil akhir dari bangunan yang mau gambar ini. Untuk mempercepat proses menggambar, Mo sebelumnya udah nyiapin sketsa dulu nih. Untuk sketsanya kurang lebih itu kayak gini bentuknya. Nah, dari sketsa ini Mo tinggal lanjut pertebal garis pakai pulpen dan mewarnainya pakai stabilo. Kadang mau mix juga pakai pensil warna kalau ada warna yang kurang. Sambil temenin Mo menyelesaikan gambar ini, seperti biasa Mo akan lanjut sharing soal si bangunannya ya. Jadi melansir dari landscapetokyo.hetenblog.com, bangunan yang Mo gambar ini merupakan sebuah bangunan perumahan dan komersial, atau yang salah satu contohnya itu bangunan toko itu komersial ya, yang terletak di distrik Bunkyo, Jepang. Lebih tepatnya bangunan ini berada di Aizome Boulevard sebelah timur Jalan Shinobazu di Nezu. Nah, yang bikin menarik dari bangunan ini selain eksterior bangunan yang berwarna Tosca, bangunan ini juga memiliki ciri khas dengan adanya papan nama dari plat tembaga. Nah, papan nama plat tembaga ini hanya dibangun pada masa rekonstruksi pasca perang tahun 1875, yakni dari akhir era Taisho hingga awal era Showa. Kemudian, menurut laporan dari hasil survei komprehensif yang dilakukan pada tahun 1999, bangunan ini termasuk bangunan modern yang memiliki nilai sejarah juga loh. Dan ternyata, melansir dari go.ni.bi, gaya arsitektur papan nama dari tembaga ini terus dibangun hingga setelah perang. Nah, selain papan nama dari tembaga, ternyata ada variasi lain materialnya juga loh, yaitu menggunakan lapisan mortar atau penutup ubin. Sayangnya, tren dalam menempelkan lembaran tembaga ke dinding luar bangunan hanya dilakukan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Hal ini tuh kemungkinan besar karena adanya fluktuasi atau perubahan naik turunnya harga tembaga. Hal ini terjadi di saat negara Jepang memasuki kondisi perang, sehingga keadaan ini pun mungkin dapat mengaruhi kestabilan negara dari negara Jepang sendiri. Rekonstruksi di kawasan komersial Kota Lama ini dilakukan karena bangunan yang rusak akibat gempa bumi dan Perang Dunia II. Meskipun demikian, terdapat beberapa bangunan yang selamat. Ada juga yang mengalami kerusakan ringan dan diperkirakan masih ada hingga hari ini, meskipun hanya sisa beberapa bangunan saja. Hal ini mungkin dikarenakan perubahan kepemilikan dan faktor-faktor lainnya, sehingga bangunan-bangunan yang bertahan hingga sekarang satu demi satu mulai menghilang. Sejarah dari bangunan ini kurang lebih seperti itu ya guys. Dan hasil yang mau gambar dari bangunannya kira-kira seperti ini. Menurut kalian gimana guys? Di samping sejarahnya yang menarik, apakah arsitektur dari bangunan ini patut dicoba untuk bangunan kalian? Mungkin dari penggunaan warna Tosca atau pemasangan papan nama plat tembaga nih. Ada yang mau bereksperimen? Bye bye.